Hai guys, selamat siang. Assalamualaikum buat kalian semua. Dan aku juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat merayakan Lebaran bagi kalian yang beragama Muslim ya guys. Oh ya guys, kali ini vlognya aku tuh mau nunjukin gimana sih suasana Lebaran di Istanbul, Turki. Sama nggak sih seperti kayak di Indonesia? Nah guys, kalau di Indonesia tuh kan tradisinya di saat Lebaran itu tetangga ke tetangga, terus kita tuh nyiapin kue di rumah, makanan kayak gitu. Apakah sama nggak sih dengan yang ada di Istanbul? Oke guys, supaya kalian nggak penasaran, ayo kita cek di jalan-jalan deket rumahku. Oke, check it out. So guys, ini tuh pemandangan di deket rumahku ya guys. Sepi, menyepi. Ya pokoknya kayak nggak ada anak-anaknya sih gitu. Coba kita ke belakang. Itu juga nggak ada yang keluar. Padahal di sini tuh liburnya kalau misalkan Lebaran tuh dari presidennya udah diumumkan di TV itu dapat libur 9 hari ya guys. Jadi nggak ada yang kerja. Kalau ada yang kerja itu dihitung uang ekstra sama extra off day juga. Kita lihat di sini. Kalau di kampung biasanya kan banyak anak-anak gitu ya, ada keliaran di sekeliling komplek, di sekitar rumah. Kalau di sini ya beginilah. Sepi. Gak ada orang. Pada kemana ya mereka semua? Liburan kayaknya deh. Sepi guys, nggak ada orangnya, nggak ada anak-anak juga. Kemana everybody? Kita lihat di gang satu lagi ya, sama nggak ya? Kita lihat yang bawah. Gak ada orang guys, ya ampun, ini kemana everybody guys? Padahal sekarang ini udah hampir jam 1 siang ya, sekitar 12.40 menit. Dan ini tuh hari Kamis. Aku telat ngevlog, seharusnya semalam, cuman semalam itu lagi nggak enak badan. Jadi ya hari ini deh, ini hari raya kedua ya guys. Di hari raya pertama aku cuma dengar suara takbiran doang, itu sepi. So guys, kalian udah lihat kan, aku udah showing di dekat rumahku, gang-gang dekat rumahku, dan itu tuh nggak ada orang, sepi banget. Bahkan anak-anak juga nggak terlihat gitu ya. Kira-kira mereka pada kemana sih ya kan? Beda banget dengan yang di Indonesia gitu. Nanti aku akan cari tahu apa sih yang membedakan tradisinya saat Lebaran antara Indonesia dan juga Turki ya guys. Oke, kalau kalian penasaran, still keep on watching. Oke guys, aku akan tanya ke beberapa penduduk yang ada di sini. Kira-kira mereka pada kemana ya? Hilang kali ya? Oke, kita lihat aja nanti. Thank you.
biasa guys, nggak hanya deket rumah aja tapi di jalan raya juga sepi banget ya. Biasanya jalan itu selalu macet, udah tuh ngantri, banyak kendaraan yang ngantri, tapi dari ada sana juga itu nggak ada apa ya, nggak macet. Di sini juga long kosong, biasanya untuk nyebrang aja susah banget saking banyaknya mobil guys, nunggu mereka. Jadi penasaran pada kemana ya. Oke guys, jadi aku jelasin ya guys. Di sini tuh kalau misalkan kayak hari raya, Lebaran, Idul Fitri, nah mereka itu nggak ada yang namanya kunjung mengunjungi rumah tetangga. Yang ada tuh hanya kunjung mengunjungi rumah keluarga. Misalkan kayak aku kunjungin ke rumah mertuaku atau ke abang ipar aku gitu loh guys. Jadi nggak ada tradisi seperti yang di Indonesia kita bikin-bikin kue, nggak pernah ada kayak gitu di sini ya. Udah gitu mereka tuh di sini yang kalau udah lebaran ya udah selesai gitu aja. Kalau kayak mengunjungi rumah keluarga ya paling mereka tuh beli kayak delight gitu. Ya itu pun kita kan harus telepon dulu mau datang. Kalau kita nggak telepon mau datang ya mereka nggak akan menyediakan delight gitu. Soalnya di Turki ini kan kalau misalkan kita mau bertamu, kita harus telepon dulu yang punya rumahnya. Boleh nggak kita datang bertamu ke rumahnya? Kita harus minta izin dulu gitu. Kalian dari rumah apa enggak? Kita bisa ke sana apa enggak? Kalau yang punya rumah bilang nggak bisa ya kita nggak bisa datang. Nggak kayak di Indonesia guys. Kita mau datang ya main datang aja walaupun itu keluarga kita sendiri. Di sini nggak, tradisinya berbeda. Jadi ya menurut aku sih aku lebih suka tradisi di sini ya. Jadi kadang-kadang kan ada saatnya yang kita tuh memang lagi malas nerima tamu, ada saatnya yang kita memang lagi pengen sendiri istirahat gitu. Nah kalau tamu yang tiba-tiba datang kan kayaknya gimana ya, kesel nggak bisa, sementara yang datang keluarga. Nah kalau di sini kan kita harus nelpon dulu gitu, jadi tertolong sedikit lah bagi sebagian orang yang kadang-kadang kurang suka dengan adanya tamu datang ke rumah kayak gitu. Ya aku sih nggak mau ngejas ya, cuman kan pasti mereka punya alasan lah kenapa gitu. Kadang-kadang mereka mungkin butuh istirahat, kadang-kadang aku juga seperti itu. Kalau lagi malas di visit orang, aku juga kayak gitu ya, tidur aja di rumah gitu untuk istirahat gitu guys. Jadi kenapa mereka pada nggak ada di jalan-jalan, pada nggak ada keliling di luar rumah gitu, karena mereka itu ya udah balik ke kegiatan semula atau kebanyakan, karena di sini di Turki ini peraturan dari pemerintahnya itu bahkan sebelum lebaran juga pemerintahnya udah siarkan di televisi bahasannya libur lebaran itu 9 hari, sebelumnya itu 5 hari, paling lama seminggu ya, tapi kali ini diperpanjang jadi 9 hari. Jadi mereka tuh yang nggak asli dari Istanbul, mereka kan pulang ke kampungnya gitu. Kalau misalkan kayak di Jakarta mereka pulang ke Jawa, entah kemana Jawa, entah ke Jawa Barat, entah ke Jawa Timur kayak gitu loh ya, mereka kerja di Jakarta. Sama juga seperti di Istanbul, dan itu mereka liburnya 9 hari, makanya jalanan tuh pada sepi. Terus deket rumah-rumah sini juga pada sepi ya, bisa jadi juga mereka pergi holiday atau mereka pulang kampung guys. Jadi ya begitulah suasana lebaran di Istanbul, Turki. Jadi bagi kalian yang udah terbiasa mungkin di Indonesia yang kita masak lontong, masak opor, rendang, gulai, kue-kue mue gitu loh di meja rumah kita. Nah di Turki tidak seperti itu gitu. Ya bagi yang suka jalanin, bagi yang nggak suka ya gak usah ke Turki atau gak usah punya suami orang Turki, karena kita harus menyesuaikan diri di mana kita di tempat kita tinggal gitu loh guys. Kita nggak bisa menyesuaikan, bukan menyesuaikan maksudnya misalkan kita tinggal di mana terus kita masih ngikutin tradisi dari luar. Ya bisa aja sih, tapi hanya berlaku untuk di lingkungan rumah kita sendiri. Kita nggak bisa memperlakukan itu di lingkungan orang lain gitu loh ya, hanya untuk ya kayak aku dengan suamiku gitu aja. Tapi selama aku di sini sih aku juga nggak ada ya bikin kue. Ada sih pernah beli, itu tahun berapa ya, kayaknya 2 tahun lalu lah gitu, tapi cuma beli 2 kue gitu. Itu pun nggak ada orang yang ke rumah. Itu pun karena juga 2 tahun lalu itu lockdown ya guys, masih corona lagi ngerebak, baru-baru coming gitu ya, 2 tahun yang lalu gitu. Ya udah berjalan lah coronanya, jadi ya tetap gitu-gitu aja sih, nggak ada. Terus 1 tahun lalu sempet masak lontong, itu masak lontong sendiri. Udah gitu sayurnya beli aku sama orang karena nggak pandai masak guys.
jadi ya udah beli aja gitu loh. Tuhan kasih kekurangan itu kan ada gunanya untuk menolong orang yang pandai masak, jadi kita beli masakan mereka. Nah Tuhan kasih kelebihan, lu bisa masak supaya kamu bisa menjual untuk orang yang nggak pandai masak, kan adil, bener nggak? Oke lah guys, jadi segitu juga lah ya penjelasan aku tentang situasi gimana lebaran di Turki. Kalau kalian nanya masalah takbiran, aku nggak tahu ya di tempat lainnya, tapi kalau di area aku di Taksim ini ada takbiran pas malam hari itu, tapi hanya sekedar di masjid. Mereka nggak yang konvoy keluar jalan karena tidak diperbolehkannya untuk pemerintah mengganggu jalan lalu lintas yang lain lah, pengguna lalu lintas yang lain, karena di sini kan memang apa ya, kebanyakannya kan memang jalan besar ya guys di sini. Jadi mereka hanya takbirannya di masjid, dan itu selesai takbirannya kalau nggak salah jam 11 malam ya. 11 malam udah berhenti karena orang kan harus tidur. Udah gitu pagi jam 6.30 tuh takbiran di masjid sebentar. Habis itu mereka sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri mereka takbiran lagi, itu cuma 1 jam kalau nggak salah ya. Kalau iya 1 jam sih, 1 jam mereka takbiran gitu. Habis udah berhenti gitu. Ya tetap ada, cuman yang bedanya nggak ada konvoy-konvoy yang kayak di Indonesia, itu aja sih bedanya. Ya setiap negara pasti tradisinya beda-beda, cuman kan makna dari hari raya Idul Fitri itu kan juga tidak harus yang kita siapin kue, itu kan bukan makna dari agama yang sesungguhnya ya guys, itu cuma tradisi suatu negara ya guys, jadi jangan disamain gitu. Ada bikin kue atau yang kalian konvoy di mana, cukup mengumandangkan suara takbiran aja, ya itu juga kan sudah menghargai, karena tradisi negara itu kan pasti beda-beda ya. Saling memahami aja, toleransi itu indah guys. Jadi ya udah, yang penting kalian udah tahu, oh ternyata di Turki itu begini lebarannya gitu, jadi kan nggak bertanya-tanya lagi ya kan guys. Sudah terjawab semua jawaban kalian, semoga kalian puas, dan sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin untuk kalian semua, baik yang aku kenal dan juga yang gak aku kenal ya guys. Selamat Hari Raya guys, see you on the next video, thank you, bye bye.